Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pecah ban dan mogok di pintu perlintasan, minibus di Probolinggo terpental dihantam kereta api. Seorang pria yang sedang membonceng istrinya di Bangkalan tewas dibacok 2 orang tak dikenal. Siswa SD negeri di Tulung Agung belajar di tenda darurat karena sekolahnya yang diterjang longsor belum diperbaiki. Kita awali informasi hari ini. Nahas akibat mengalami pecah ban dan mogok tepat di perlintasan kereta berpalang pintu di Probolinggo. Sebuah minibus disambar kereta Ranggajati relasi Cirebon Jember. Akibat kerasnya benturan, mobil sempat terpental hingga ringsek. Sebuah minibus ditabrak kereta api Ranggajati di perlintasan kereta api berpalang pintu Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo, Senin malam. Kerasnya benturan menyebabkan badan mobil terpental hingga keluar jalur perlintasan hingga mengalami kerusakan parah. Pengemudi mobil minibus selamat lantaran sebelum terjadi tabrakan, ia sudah diperingatkan oleh penjaga palang pintu kereta untuk keluar kemudi. Menurut pengemudi minibus, sebelum tertabrak kereta, mobil yang dikemudikannya mengalami pecah ban tepat di tengah perlintasan. Dirinya sempat meminta pertolongan warga untuk mendorong mobil, namun kereta sudah sangat dekat dan pintu perlintasan mulai ditutup. Probolinggo ke Pasuruan. Terus habis itu di tengah perjalanan ban gimana tuh, Bang? Apa? Bannya? Iya, bledos yang kiri. Itu tepat di tengah rel tuh. Enggak di jalan pas bobetnya itu masuk ke rel. Oh, masuk ke rel. Posisi pada waktu itu palang pintu masih belum nutup ya? Oh, belum, masih lama. Masih lama. Antara 10 menit masih banyak yang nolong. Terus akhirnya sampai palang pintu tertutup itu ya? Apanya? Sampai ada kereta evakuasi ya? Udah nggak bisa dikeluarkan dari rel, nggak bisa. Akhirnya kereta dari mana itu hari ini? Dari barat. Dari barat. Akibat kecelakaan kereta Ranggajati jurusan Cirebon Jember yang melaju dari arah barat sempat terhenti dan mengalami kerusakan di bagian depan lokomotifnya. Selama hampir 30 menit, petugas PT KAI terpaksa melakukan perbaikan di tempat. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo. Akibat insiden kecelakaan, lajur Pantura Probolinggo Pasuruan sempat macet selama 1 jam lebih. Dan Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Tiga rumah di kampung padat penduduk di Surabaya terbakar pada Selasa pagi. Seorang warga mengalami luka bakar saat berupaya untuk menyelamatkan barang dari kobaran api. Musibah kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Sidosermo 3, Surabaya. Sebuah rumah indekos dan 2 rumah lainnya yang berseberangan diamuk si jago merah. Api diketahui pertama kali muncul dari rumah indekos milik warga bernama Sokip. Saat itu warga mengetahui kobaran api muncul dari atap bangunan. Pemilik rumah dan warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun sia-sia. Kuatnya hembusan angin dan cuaca panas menyebabkan api semakin membesar dan merembet ke 2 rumah lainnya. Saat api semakin membesar, pemilik rumah indekos dan 2 rumah lainnya berhasil keluar dari rumah. Namun seorang warga yang berusaha menyelamatkan barangnya dari kobaran api mengalami luka bakar di punggung dan langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga dari korsleting listrik.
di atas. Iya. Oh, Terus saya berusaha madamkan, nggak bisa karena panas. Terus tak lihat toh, nggak minta tolong laporan ke damkar. Jadi alhamdulillah damkar datang. jam pinten mau Pak? Kurang lebih jam 7-an. Iya. Dari lantai 2 ya Pak ya apinya ya? Tapi ya di atas ya lantai 2. Bapak waktu itu sendirian atau ada anggota keluarga lain yang di rumah? Keluarga banyak ini, penghuni kos ada. Terus saya berdua aja sama istri. Oh, tapi semua sudah bisa evakuasi keluar semua? Iya, alhamdulillah sudah keluar semua. Bapak nggak apa-apa ya Pak? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Barang-barang ya tinggal surat-surat aja di rumah. Nggak saya urus, sudah biarin. Dan terdampak Yang Pak? terdampak 2, yang api utamanya dari 1 rumah. Berarti total berapa rumah Pak ya? Ada 3. Ada 3 ya? Iya. Itu gimana Pak? Tadi warganya sudah berhasil evakuasi semua atau gimana? Sebagian warga yang di belakang itu ada 3 orang berusaha mengevakuasi tapi nggak berhasil Pak, karena di situ bangunan itu bangunan rumah kayu Pak. Oh gitu. Tapi selamat semua Pak warga yang Warganya alhamdulillah selamat semua. untuk barang-barangnya yang tidak Ya, terselamat. barang-barangnya mungkin ya wujud lah sebagian. Pak, rumah yang terbakar itu sebenarnya kos-kosan atau gimana Pak? Yang terbakar itu rumah kos Pak. Ya, penghuninya pemiliknya ada di situ. Ada 4 penghuni kos. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk upaya menjinakkan api. 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Selanjutnya, petugas melakukan pembasahan agar api tidak kembali berkobar. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Perampok bersenjata pisau dan senjata api menyatroni 2 minimarket di Tuban, Jawa Timur. Pelaku berjumlah 4 orang tersebut menggasak uang puluhan juta rupiah. Perampokan minimarket di Jalan Panglima Sudirman, Tuban ini terjadi pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil berjumlah 4 orang. 3 orang masuk ke dalam minimarket sementara 1 pelaku menunggu di luar. Menurut keterangan karyawan minimarket, pelaku masuk dan langsung menodongkan pisau serta senjata api. Pelaku memaksa korban untuk membuka laci kasir dan merampas seluruh uang di dalam laci. Ironisnya, kawanan perampok yang sama tidak hanya menyatroni 1 minimarket. Dalam waktu hampir bersamaan, pelaku juga menggarong minimarket lain tak jauh dari minimarket pertama, yakni di Jalan RE Marta Dinata. Kerugian akibat perampokan di 2 minimarket ini mencapai 47 juta rupiah. Saat melakukan kejahatan, pelaku seluruhnya mengenakan jaket dan penutup wajah. Polisi masih mengumpulkan barang bukti termasuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV, serta memeriksa saksi di lokasi. 2 TKP kejadian curas ya, pencurian dengan kekerasan. Ada 2 TKP, dua sasarannya itu Alfamart. Jadi pelaku ini modusnya mereka 4 orang menggunakan 1 kendaraan. Jadi 1 berperan sebagai sopir. Yang 3 lagi ini masuk ke dalam Alfamart. Jadi dugaan sementara berdasarkan CCTV dan keterangan saksi, 1 pelaku membawa dugaan senti. Ya, jadi kita pastikan apakah betul senti atau airsoft gun. Jadi yang 2 lagi bawa sajam jenis pisau ya. Jadi sasaran pelaku ini adalah berangkas daripada Alfamart itu sendiri. Jadi pelaku masuk mengancam kepada karyawan, kemudian mengambil uang yang ada di dalam berangkas. Jadi untuk kerugian sementara di Alfamart Panglima Sudirman ini sekitar 30 juta, masih dihitung lagi oleh karyawan. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengelola minimarket di Tuban untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat di jam operasional malam hari. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.